Kamu izin screen. Integral ini lebih ke luas atau volume enggak? Integral trigonometri atau apa? Integral kita semua. Ya, kita bahas semua ya, konsepnya ya. Ini satu konsep lagi. Oke, jadi secara ringkas saya izin sampaikan dulu ya materinya. Jadi kalau kita bicara integral, di sini dibagi dua kan integral. Ada integral tentu tak tentu kan itu ya, tentu dan tak tentu. Biasanya tak tentu dulu baru gitu ya. Apa itu tak tentu? Tak tentu itu artinya tidak ada batas. Dia tidak membatas, hanya mencari nilai integral saja. Ya, mencari bentuk integralnya, hasil integralnya, nilai hasil integralnya. Ya. Setelah digerakkan dia bentuknya jadi apa, itu aja. Nah, kalau tentu di sini memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah. Nah, konsepnya sebetulnya ada di tak tentu semua. Ya, kalau untuk yang tentu nanti aplikasinya di sini ya sekaligus mencari nilai gradenya ya, nilai dengan batas itu. Nanti soalnya pertama adalah mencari nilai integral. Dan nilai integral itu nilai bilangannya, nilai integral. Kemudian nanti di sini berkaitan dengan luas. Kemudian nanti berkaitan dengan volume. Nah, untuk yang tentu. Kalau yang tak tentu, di sini bentuknya sebetulnya basically-nya sama, ada yang bentuk aljabar, kita bagi menjadi aljabar. Kemudian nanti ada yang bentuk trigonometri. Nah, ini untuk peta konsepnya. Nah, kita akan belajar integral terkait ini. Nah, konsep intinya, kalau di poin intinya sebetulnya untuk yang tak tentu ya. Jadi apa sih integral itu? Jadi definisinya adalah penambahan pangkat ya, saya menyebutnya adalah penambahan pangkat. Jadi misalkan ada misalnya dulu ax pangkat n dx ya. Jadi kita berbicara variabelnya adalah x diintegralkan terhadap x. Jadi dx itu diintegralkan terhadap variabel. Jadi ini akan menjadi nanti a per n plus 1 ya, x n plus 1. Artinya ada pangkat dan pembaginya itu pasti sama ya, nanti kemudian plus c dan ada tentu. Nah, kemudian dari sini untuk yang saya bahas yang bentuk aljabar dulu. Nah, untuk yang perlu kita clearkan sebetulnya di bagian ini kan, ini yang seringkali perubahan bentuk kan nanti kan ada cara substitusi, ada yang menggunakan parsial ya, ada yang menggunakan dari hospital juga nanti. Nah, kalau caranya metodenya banyak sekali. Nah, sebetulnya untuk ini perlu diperhatikan, ini karena di sini x, di sini x. Ini kan saya rubah sedikit axn dy gitu. Nah, karena di sini nggak ada unsur y, maka dia harus ketempelan y. Ya, ini konsep dasarnya berarti axn y. Karena di sini nggak ada variabel y-nya. Ya, plus y. Artinya yang kita fokus juga terhadap ini dan ini apa? Kita harus terima di sini. Kadang nanti sebenarnya di sini. Nah, substitusi itu bermainnya di ininya di kita. Oke. Saya ambil contoh. Ada yang beberapa, ada yang langsung, ada yang menggunakan substitusi. Kalau untuk yang langsung nggak ada masalah kak ya, sebenarnya ya. Saya misalkan ambilkan contoh yang langsung, misalkan 5x pangkat 4 kan gitu kak ya. Dx, maka ini kakak dengan mudah bisa menjawabnya 5 pangkat 4, maka dia bertambah 1 sehingga di sini pangkat 5. Karena di sini pangkat sudah berubah, maka menjadi dikasih pembagi.
ikuti pangkatnya 6 ya dibagi 6, kemudian plus C, sehingga disederhanakan menjadi X pangkat 5 plus C. Nah, itu untuk yang sederhana. Kemudian nanti yang bentuknya menggunakan substitusi. Misalkan, jadi kalau substitusi itu biasanya ada komponen yang pengalih biasanya kan. Contohnya seperti ini, yang menggunakan substitusi. Ini salah satu contoh saja. Jadi yang lainnya ngikuti. Misalkan saya ambil X kuadrat atau itu boleh X kuadrat plus 2X min 3 misalnya. Sini kuadrat, kemudian dikali dengan 2X plus 2 misalkan begitu ya. Ini dikali begini, selalu bentuknya selalu untuk substitusi itu pasti ada perkaliannya kan, selalu ada perkaliannya. Ini nanti ya, selalu ada perkaliannya. Nah, dari perkalian seperti ini yang selalu dijadikan untuk substitusi itu adalah hal yang dimisalkan ya, dalam bentuk bicara di sekolah, dimisalkan U, misalkan V gitu ya, itu adalah yang dengan pangkat tertinggi biasanya, dengan pangkat tertinggi, sehingga dalam hal ini yang diambil U nanti ya, yang diganti adalah ini. Kalau kita sudah biasa tidak menggunakan U, berarti kita langsung menggunakan ininya dirubah jadi X kuadrat 2X min 3. Cuma kalau dirata-rata bagi kita kurang familiar ya, sehingga kita misalkan ini U sama dengan X pangkat 2 plus 2X dikurangi 3, ini U. Sehingga kita akan dapat turunannya terhadap DU DX. Kenapa ini terhadap DX? Karena di sininya DX. Kalau di sininya Y, maka DU DY. Nah, DU DX diturunkan. X kuadrat ditambah 2X diturunkan. Nah, turunan dari ini, kakak dengan mudah bisa menurunkan ini. Turunannya dari ini adalah 2X ditambah 2 sampai 2X ditambah 2. Nah, dari sini kita ingin berubah menjadi DU ya, ini kita kali silang DU ke sana, DU ke bawah sini, sehingga nanti menjadi DU per 2X ditambah 2 sama dengan DU. Nah, dari sini kita akan substitusikan. Apa yang disubstitusikan? Yang disubstitusikan ada dua. Yang pertama yang ini, yang kedua adalah dx-nya. Sama dengan ini. Nah, persamaan yang di atas itu menjadi U pangkat 2 karena X kuadrat tambah 2X dikurangi 3 itu sebenarnya U pangkat 2. Kemudian dikali dikali dengan 2X ditambah 2. 2X ditambah 2. Gitu Pak ya. DX-nya. Ayah yang mata dalam ya, DX-nya berubah menjadi U per 2. Sehingga kalau kita berbicara substitusi pasti ada yang dicoret. Ya, pasti ada yang dicoret pasti. Sehingga sama saja seperti ke konsep yang awal, perpangkatan. Oh, di sininya sudah U, di sininya sudah U. Maka jadinya ya dari pangkat 2 menjadi pangkat 2. Sehingga dibagi 3. Ya, biasanya lebih mudah kita mengerjakan pangkat jadi U2 jadi 3. Maka dibagi 3. Gitu ya. Nah, ini selesai. Nah, baru U-nya dikembalikan lagi. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan X pangkat 2. Terus min 3 pangkat 3. Oke, itu substitusi ya. Kakak yang bingung bagian mana bisa lebih tegas saja. Nah, ini untuk menggunakan cara substitusi. Nanti ada juga yang menggunakan cara parsial. Biasanya itu digunakan untuk ataupun seperti ini. Saya ambil yang ini dengan substitusi kayak dengan cara yang lain, dengan menggunakan cara parsial itu kita juga bisa. Sebenarnya, jadi cara yang kedua cara dua kita bisa menggunakan yang ini. Jadi di situ ada dua komponennya.
ada yang X kuadrat plus 2X min 3. Ini pangkat 2 kan gitu Pak ya. Di sini 2X plus 2. Ya. Jadi kita ambil pangkat yang terendah itu diturunkan. Ini diturunkan. Jadi pangkat yang terkecil ini diturunkan. Pangkat yang terbesar ini diintegralkan. Jadi ada cara ini. Biasanya cara yang ini digunakan pada integral trigonometri kan, karena lebih mudah kalau trigonometri. Ya. Jadi gimana? Kita akan mencari ini sampai dia dapat 0 baru berhenti. 2X tambah 2 kalau diturunkan jadinya 2, gitu Kak ya. 2X ditambah 2 kalau didiferensialkan jadinya 2. Suara kakak tak dengar nih, kalau misalkan kakak kurang oke nanti kalau saya kecepatan bilang kayaknya atau di chat gitu, ada di chat. Oke. Nah, 2. Setelah itu Kak, kita turunkan lagi, maka ini bernilai 0. Stop sampai sini. Yang di sini kita integralkan. Pertanyaannya, mengintegralkan ini lebih mudah atau lebih sulit? Nah, kalau di trigonometri ini lebih mudah ya, sin kan dia akan kembali ke cos, kembali ke sin dan seterusnya. Sehingga untuk cara yang seperti ini, kalau kita integralkan ini cukup sulit, kita harus jabarkan. Nah, jadi mentoknya di sini. Jadi dengan cara yang kedua tidak bisa. Cara kedua, kalau saya bawa ke contoh yang trigonometri, biasanya seperti ini. Sekarang ini sin X dikali X dx. Nah, ini hasilnya berapa? Maka yang bagian sin X ini diintegralkan. Yang X-nya diturunkan. Turunan. Sudah sampai sini nggak kira-kira? X kalau diturun belum ya? X tapi baru masuk atau integral itu baru masuk atau ini materi mengulang? Baru masuk ya? Baru masuk saja. Saya tidak dengar. Oke. Nah ini saya ringkas dulu Kak ya. Ini kalau nanti kalau misalkan terlalu jauh apa yang di awal mungkin nanti bisa kita ambil contoh-contoh soal saja ya yang kakak sudah ada. Tapi ini saya lanjutkan. Ini diturunkan Kak. X diturunkan jadinya nilainya 1 ya. Turunan dari X 1. Turunan dari angka 1 adalah 0, maka berarti. Yang di sini diintegralkan Kak. Sin X kalau diintegralkan jadi min cos X. Nah, ini belum ya, kita lagi kita bahas. Min cos X, integral dari min cos X jadi min sin X. Oke, kita lagi dasarnya dulu. Nah, kemudian nanti ini tinggal dikali silangkan kan. Sin X dengan 1 cos X dengan 0. Oke. Saya mulai dari mana ya supaya ini karena kakak saya tidak dengar kakak bilang apa nih, mungkin ini terlalu jauh materinya sekarang gitu. Karena saya pinginnya kan integral ini karena kita satu pertemuan saya selesaikan bentuk integralnya semuanya. Oke. Coba kakak komen dong di bentuk aljabar untuk trigonometri aljabar untuk bentuk integral kira-kira ada kesulitan apa enggak Kak? Kalau ada kesulitan yang mana kira-kira? Jadi kalau untuk konsepnya Kak, ini kita lebih banyak nanti menggunakan yang substitusi memang ya, lebih banyak menggunakan substitusi. Jarang sekali menggunakan yang parsial, kecuali nanti tipe-tipe soal yang trikly, lebih banyak soal trikly. Trikly itu nanti soalnya itu tuh kayaknya ribet, tapi ternyata kita hanya menggunakan trik saja selesai. Ada triknya, ada polanya. Ada beberapa soalnya seperti itu. Oke. Kalau ada soal Kak, boleh difoto dulu Kak. Biar saya gini, takutnya saya ini kakak materinya baru masuk, kemudian saya jabar terlalu cepat. Kalau tidak terlalu cepat, saya eman-eman maksud saya kalau saya terlalu cepat. Sambil saya carikan soal. Ada soalnya mungkin? Itu ada screenshot.
Karena sudah ditentukan, oh itu sebenarnya sudah ya. Baru mulai belajar oke. Substitusi berarti oke ya. Terus speaking. Saya coba kayak satu soal kayak itu substitusi kayak kira-kira oke. Ini misalkan kan ada soalnya simpul 3x kemudian akar 3x kuadrat plus 1 dx. Yang mana kan kira-kira? Kalau kita lihat ini kan ini kalian kan? Atau saya bilang kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Pulpen atau tangan? Yang mana? Yang U yang mana? Oke, yang U betul sih, betul. Ya. Ada masalah. U-nya sudah betul. 3x kuadrat ditambah 1 setengah akar itu sama dengan kuadrat 1/2. Itu kayak. Nah, kemudian berarti kita akan nyari du dx-nya kan. Sorry, setengah nggak usah. Saya punya saja. Du dx-nya sama dengan turunan dari ini. Oke, mantap. Sudah oke. Untuk substitusi oke. Next, nanti dicoret dengan ini Pak ya. Lanjutannya bisa ya. Oke ya. Oke, good. Berarti untuk substitusi aman. Oke, berarti sekarang kita lanjutkan untuk bentuk trigonometri. Untuk bentuk trigonometrika kita hanya berfokus sama seperti turunan. Kalau di turunan, saya ulang di turunan, misalkan y sama dengan sin x, maka turunannya y aksennya sama dengan cos x. Oke. Kemudian kalau y sama dengan cos x, maka y aksennya sama dengan min sin x. Oke ya. Nah, ini bentuk dasar yang kita jadikan paten. Karena untuk diintegral sama, termasuk yang bentuk ini kan. Kalau untuk U kali V, maka Y aksennya sama dengan U aksen V ditambah V aksen U kan itu kayak. Kalau Y sama dengan U per V, ini maka Y aksennya sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Nah, bentuk turunan. Jadi integral itu kan sebenarnya anti turunan atau kebalikan dari turunan. Sehingga dari sini kita bawa ke bentuk integralnya. Berarti misalkan integral dari sin x dx, maka dia akan tetap cos kan, cuma bedanya di sini menjadi min cos x. Kenapa? Tidak usah dx ya. Kenapa kok min cos? Perhatikan di sini. Kalau y-nya cos x, maka turunannya min sin x. Sehingga kalau saya kembalikan sekarang sin x, ya, sin x di sini saya ambil
Berarti saya ambil asumsinya di sini sin X, ya. Berarti ini saya asumsikan ini adalah Y aksennya, kan? Y aksen. Ya, Y aksen di X. Saya ambil pola yang di sini. Ya, berarti sin X, ini sini kan ada kata sin X, kalau diintegral nanti dia jadinya cos. Min-nya, ini kan ada min-nya, ya. Nanti min-nya menempel ke sini. Ya. Ya. Oke enggak kira-kira? Atau ini sebenarnya asal usulnya cara dapatkannya dari substitusi, kan? Ya, kalau sebentar ini saya buat ini dulu. Jadi kalau integral sin itu min cos, kalau integral cos nanti itu hasilnya sin. Itu asal usulnya dari mana? Menggunakan substitusi sebenarnya. Jadi bukan bim salah bim dan terus dihafalkan begitu. Jadi tiba-tiba seperti itu tidak, ya. Itu asal usulnya dari substitusi. Cos X nanti jadinya sin X. Oke, untuk mengingat apa? Untuk menguatkan memorinya, kenapa kok jadi seperti ini? Ini sebenarnya dari asal usulnya dari substitusi. Oke. Ya, saya buat asal usulnya dulu, kan, biar ini enak kan. Menghafalnya lebih enak. Jadi kalau kita pakai substitusi tadi ini sin X, berarti dx-nya dirubah menjadi d, x-nya diganti sin X, diganti sebagai u. Nah, saya pelan-pelan dulu. Ya, nah, u dimisalkan sebagai sin X. Kemudian berarti nanti kita nyari du dx-nya. Maka turunan dari sin adalah cos X. Oke, tukar silang, tukar posisi, nanti menjadi du-nya per cos X. Ini sama dengan dx. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke substitusi, kan. Berarti hasilnya nanti jadi integral u, ya, atau saya buat tetap sin boleh, ya. U gitu, tidak apa-apa. Kemudian di sini nanti du, ya, du per cos X, ya, du per cos X. Ya, kemudian dari sini, ya, turunan dari sin adalah cos, kemudian u-nya adalah sin, ya. Di sini kita bisa mengintegralkan dari dari hubung sin. Oke. Ya, nanti ini jadinya setengah ya, cosnya kan nanti jadi cosnya nanti menjadi konstanta, sehingga di sini jadinya setengah u kuadrat, ya, per cos X, ya, per cos X. U kuadrat nanti jadinya, ini berubah trigonometri nanti jadinya, tak panjang jadinya, ya, setengah sin kuadrat X per cos, kan gitu, kan. Per cos X. Nah, ini sin kuadratnya dirubah jadi pakai identitas. Nah, ujung-ujungnya nanti dapatnya min cos, karena di sini ada kata setengah. Jadi berubahnya dari sini. Ya, ini dua cos itu dirubah lagi punya trigonometri. Nah, muter-muter maksudnya panjang. Oke. Ini tinggal kok ditinggal enggak, ya? Ini sebelumnya nanti lanjutannya. Dua cos X itu bisa kita rubah kan sama saja dengan cos X ditambah cos X. Jadi masuk lagi, ini agak panjang turunannya, ya. Nah, ini tinggal dilanjutkan, nanti kita dapatnya min cos X. Nah, ya, cukup yang dihafal sebenarnya sama saja, cukup dua ini saja, kan. Oke, jarang sekali dilakukan penemuan rumus. Memang untuk penemuan rumus ini, ya, kenapa integral sin X sama dengan ini cos X ini memang diajarkan di kuliahan, ya. Jarang sekali diajarkan di tingkat SMA atau pembuktian. Ya, untuk pembuktiannya ini memang materi-materi yang ada di kuliahannya. Oke, berarti kita tinggal gunakan saja sin X, integral sin X adalah min cos X, kemudian dari cos X adalah sin X. Ini tinggal kita kembangkan soal-soal
Jadi soalnya kalau tan gimana? Berarti kalau tan, berarti tan itu sama dengan sin per cos. Ya. Oke. Ada pertanyaan, kalau integral tan bagaimana? Integral tan x dx. Nah, berarti kan tan itu sama dengan sin x per cos x dx. Ya, dx. Nah, kemudian dx-nya kita rubah. Yang mau dicoret otomatis yang bagian atas kayak kalau kita coret. Tidak mungkin nanti ini per, sehingga dicoret yang bawah tidak mungkin. Sehingga yang kita misalkan adalah yang cos. Ya, yang cos kita misalkan supaya nanti ini bisa dicoret sini. Jadi triknya yang dicoret pasti bagian pembilang, supaya nanti kita dapat yang bawah di sini itu sin, maka x-nya harus diubah jadi cos. Itu kata kuncinya. Ya, saya ulangi. Di sini ada sin x, ada cos x, supaya turunan dari dx d ini kita akan merubah dx-nya itu di sin x, ini cos x. Kita akan merubah d titik-titik. Titik-titik ini akan kita isi apa? Titik-titik ini kita hanya memilih dua bentuk di sini. Kalau kita pilih sin, maka turunannya cos. Ya, misalkan saya ambil sini sin. Ya. Saya ambil sini. Ya. Kalau saya ambil di sini ini sin, maka dari sini saya turunkan, sininya diturunkan, maka jawabnya di sini cos. Kan ini nggak saling mencoret, nggak bisa. Maka yang betul adalah di sini harusnya cos x, maka turunannya adalah turunan dari cos x adalah min sin x. Kalau integralnya nanti positif. Ya, turunnya min sin x. Dari sini kita bisa coret sudah, sin x-nya dicoret, min sin x-nya dicoret, sehingga di sini mencoretkan negatif. Kemudian cos x ini sama dengan 1. Ya, super cos x itu sama dengan 1 d cos x. Sehingga jadi apa? Min, ingat kalau di sini pangkat min 1 ditambah 1 nanti kan pangkat 0 ya. Jadi kan nanti di sini tidak mungkin jawabannya nanti pangkat 0. Di sini nanti jadinya len. Len itu logaritma normal, natural. Logaritma natural. Sehingga di sini len cos x negatif len cos x. Oke, itu untuk trigonometri. Kira-kira gimana Kak? Apakah saya kecepatan? Enggak ya? Oke ya. Ini aman nih Kak? Saya nggak dengar soalnya kakaknya. Jadi kurang. Nah, itu untuk yang pangkat 1 masih tanpa trigonometri dengan bentuk trigonometri pangkat 1. Kemudian nanti tinggal dikombinasi trigonometri dengan pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Sama, konsepnya sama. Nah, bagaimana cara mengerjakan dengan contoh? Ini kan kebetulan ini konsep yang trigonometri pangkat 1, tidak ada pangkat ya. Nah, sekarang kalau misalkan dia pangkat, pakai genap dulu lah, pakai integral cos x sekarang x. Bagaimana cara mengajarkan? Ingat yang kalau kita merubah ini, kira-kira jawaban kakak apa kira-kira? Ini rata-rata kalau ada soal seperti ini awal-awalnya rata-rata banyak yang jawab sepertiga cos pangkat 3x ya, rata-rata jawabannya ini, dan ini bernilai salah ya. Kata kuncinya di sini karena di sini x maka dia akan berubah trigonometrinya ya, bukan pangkatnya yang berubah ya. Jadi kalau ini terhadap x maka dia bentuk trigonometrinya yang berubah. Tapi kalau saya rubah sedikit cos kuadrat x d
cos X begitu, maka jawabannya betul yang atas ini tadi. Ini sepertiga cos pangkat 3x. Ingat perbedaannya di sini. Maka saya tadi menekankan kita melihat ini. Oh, berarti ini kan yang dipangkatkan adalah cosnya. Sehingga kalau di sini menjadi cos X, jadi pangkat cosnya yang berubah kan. Ya. Kalau yang ini bagaimana Kak cara ngerjakannya? Kalau yang cara yang ini, kata kuncinya adalah merubah bentuk trigonometri. Mau nggak mau kita kembali lagi ke bentuk trigonometri kita. Ya, yang paling mungkin kita rubah jadi bentuk ya selisih atau berubah. Ingat-ingat dulu. Oh. Ya, untuk cos kuadrat X berarti kita ingat ya, ada yang pertama bentuknya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau kita pakai yang ini ketemu lagi sama sin kuadrat, maka tidak boleh ya, tidak boleh karena di sini tidak ada unsur yang lain ya. Berarti gimana? Berarti kita coba dengan bentuk yang cos 2a. Cos 2x ini sama dengan 1 min atau 2 cos kuadrat x min 1 ya kan? Ini sudut angka cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x, nah gitu ya. Oke nggak? Ya, ingin nggak? Ini trigonometri, mutlak kakak harus membuka lagi untuk bentuk-bentuk trigonometri. Nah, berarti yang paling memungkinkan di sini kan dimintanya cos kuadratik. Maka supaya tidak ada bentuk kuadrat, kita harus ambil yang bagian ini. Jadi kita hilangkan bentuk kuadratnya. Oke, gitu. Oke. Nah, kalau sudah oke, berarti ini kita rubah menjadi ya, kita bawa ke bentuk cos kuadratik. Berarti min satunya pindah ke kiri, berarti cos 2x plus 1. Kemudian ini dikali 2, maka ini dibagi 2. Dia sama dengan cos kuadratik. Ya, berarti ini yang kita substitusikan sekarang. Nah, ini bisa kita integralkan saudara. Ya, berarti ya, hasil cos kuadratik itu sama dengan setengah ya, karena dia konstanta saya keluarkan saja supaya mudah. Oke, dari sini harus perhatikan. Ya, karena sama-sama dibagi 2, berarti setengah dalam kurung cos 2x ditambah 1. Ini kita kayak ya. Setengah boleh keluar kayak ya, karena dia bagasian. Setengah keluar cos 2x diintegralkan terhadap x. Aturan integral ya, kalau jumlahan bisa kita pecah ditambah 1 dx. Oke, bentuk dari penjabaran integral, jadi diintegralkan satu-satu ya, diintegralkan satu-satu. Nah, integral dari cos 2x ya, ini karena nggak ada suatu angka ya Kak ya, sama karena ini terhadap x-nya nggak ada pangkatnya, dia sudah bisa cos nanti berubah menjadi sin 2x. Karena di sini merupakan integral, kalau pangkatnya yang berubah, dia juga dibagi. Karena di sini ada koefisiennya, maka dia dibagi dengan koefisiennya. Koefisiennya berapa? Koefisien dari 2x. Koefisien dari cos 2x, berarti koefisien dari x adalah 2. Sehingga ini dibagi 2. Ya. Nah, ini setengah, ini saya kurung di sini. Ini sudah hasil integralnya kayak. Kemudian ditambah integral dari 1 dx. Jawabannya adalah x. Selesai. Tinggal kita kalikan. Maka jawabannya adalah 1/4 sin 2x plus setengah. Oke. Nah, di sini saya kasih catatan sedikit. Jadi kalau ada bentuk
sin AX CX ini sama dengan ya 1/A. Jadi dibagi dengan bagian sini, ini menjadi turunan integrasi menjadi min terus. Ya, jadi karena tidak ada pangkat, dia berarti terhadap sinnya, sinnya berubah menjadi cos, kebalikan dari turunan. Kalau turunannya nanti positif, berarti integralnya negatif. 1/A ini dari kalau ada koefisien. Nah ini kalau kita mau ngecek mengembalikan, kita turunkan maka hasilnya pasti sin. Itu untuk trigonometri konsepnya seperti itu. Nah nanti kalau pangkat 5, pangkat 7 itu sama persis. Kalau ada batasnya juga lebih memudahkan. Nah, kita cuma main fungsi genap, fungsi ganjil. Ya, oke. Mau coba soal dulu mungkin ya? Ya, coba soal ya. Coba soal. Saya kasih dulunya kan. Jadi cos 3x cos pangkat 3x dx nanti dulunya dibagi pangkatnya dibagi ada pangkat genap sama pangkat ganjil, sehingga nanti ini harus dibaca cos kuadrat x dibagi cos x. Oke, nah ini keluarnya kan. Selanjutnya kalau ini yang kita otak-atik nanti trigonometrinya yang bagian ya. Cuman di tahu kakak kamera ini pakai headset kayak nanti. Kalau kemarin kan nggak pakai headset ya. Ini sekali lagi clue-nya kayak kita mencari bentuk trigonometri yang ini. Bentuknya apa saja? Ada yang bentuk sin kuadratik, cos kuadratik, satu. Ada juga tadi yang bentuk tadi cos kuadratik itu sama dengan apa tadi? Setengah. Setengah ini kalau di
cos 2x plus 1. Seperti ini. Cos kuadrat x. Pilihan kakak ada dua, kira-kira yang mana mau dipakai. Kira-kira menurut kakak pakai yang satu atau pakai yang dua? Kasih kode satu atau dua? Kita pakai bentuk merubah cos kuadrat x itu mau pakai kode yang satu atau dua? Nice, good. Betul. Pulang kota Lembamon istri panakan. Satu berarti kan bisa disubstitusikan. Nah, disubstitusikan. Jadi ini nanti jadinya cos kuadrat x sama satu min sin gitu kan? Oke, jawabannya betul pakai kode satu. Pemilihannya sudah oke, mantap ini. Maka langkah selanjutnya tinggal mensubstitusikan. Oke, berarti sudah melanjutkan kayak? Sudah sampai mengintegral kan sudah tadi? Belum? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Ya mungkin nanti disamakan ya. Pemilihan sudah oke betul, maka disubstitusikan di maka integral dari 1 dikurangi 2 sin, sorry kok 2, 1 sin kuadrat x. Nice, oke, good. Sepertiga x. Oke, nice, betul sekali. Sama. Nice, betul kan. Selanjutnya untuk ini tadi untuk bentuk trigonometri tunggal ya, maksudnya hanya cos tapi dia terhadap angkat kan gitu Kak ya. Kemudian nanti kalau misalkan yang kita menggunakan kombinasi sin dan cos, kalian sin dan cos, maka ini kita bisa menggunakan rumus jumlah ya, jumlah atau selisih. Misalkan contohnya sekarang untuk contoh integral dari sin 2x dikali cos x. Nah, jadi bentuk sin dikali cos dengan bentuk di sininya ya, ini 2 berarti ini 1. Kita ingat bentuk kembali ya, bentuk trigonometri kan ada yang bentuknya kalau saya buat sin A plus B kan gitu Kak ya. Nanti ini kan jadinya sin A cos B kan gitu, plus cos A sin B. Nah kita bawa ke bentuk di sini. Jadi kalau ada bentuk soal-soal yang seperti ini, ranahnya nanti berubah ke sini. Sekarang saya tidak hafal dari sin 2x cos x ini berubahnya jadi bentuk apa, saya jabarkannya dari rumus awal gitu. Jadi merubahnya dari rumus awal. Jadi ini sin A min B sama dengan ya, nanti sin A cos B min cos A sin B. Kita asumsikan sekarang ini 2x sama x gitu kan, 2x sama x berarti 2 sama 1. Kalau kita ngambil yang di sini ya, kalau kita ngambil yang di sini, saya buat di sini ya, ada juga dipakai. Oke.
Oke, siap. Sudah, harus sekarang? Atau masih ada 5 menit? Sekarang ya? Ada 7. Oh, berarti besok, enggak. Kalau kita mulainya mau, kan isanya 6.30 juga ya? 6.30 masih ada agenda. Jam 7 baru bunyi. Oke, siap. Saya tadi itu takutnya nggak jadi nggak berangkat tadi sebelum sama saat ini saya save PDF, saya share kayak saya kirim PDF-nya ke kakak. Oke, terima kasih Kak. Kalau ada soal-soal, kalau setiap harinya nanti kirim WA saja ya. Biasanya ya kayak kemarin ya, kalau mau tanya. Oke, siap. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.